Oke guys, balik lagi dengan Cakra Diva Channel yang khusus bawain alur cerita dong. Wah, paling seru sepanjang sejarah. Hehehe. Mau info-info nih, kalau di part 4 ini akan menjadi ending dari alur cerita Donghua si Shinji season 1 ya. Di sini kalian akan mendapatkan penerangan yang lebih jauh dan lebih wah lagi, tapi lebih greget juga. Gimana ya nasib Bailong dan the Gang di sarang iblis? Apakah mereka bisa lepas dari genggaman iblis cacing itu? Tonton terus sampai habis, oke? Nah, buat kalian juga yang baru gabung, belum tonton dari video pertamanya, bisa langsung klik link di pojok kanan atas ya. Dan juga langsung aja like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar gak ketinggalan jadi orang pertama yang tahu kisah perjalanan ke barat dan pertemuan antara Tan Sanzang dan muridnya yang paling sakti. Bahkan dewa pun takut dengannya. Siapa lagi kalau bukan Sun Wukong? Di scene terowongan ini kita mendengar suara dari si mama iblis yang berteriak memanggil anaknya. Teriakan itu terdengar oleh suaminya yang sedang melilit Aushu. Ketika si suami hendak memeriksa si mama dan menyerahkan Aushu kepada cacing-cacing yang untuk dimakan, Aushu mulai mengeluarkan kekuatannya dengan cara mencabut 3 jarum perak dari tubuhnya. Si pelayan itu mulai meremehkan Aushu layaknya si iblis mama meremehkan Bailong. Kenapa naga yang kuat harus menjadi penjaga manusia? Ya pikir itu sangat konyol. Aushu yang baru pertama kali membunuh orang merasa senang. Walaupun itu iblis bukan manusia, lalu ia mulai memeriksa apa yang terjadi di bawah tanah. Di bawah sana si mama sedang menangis sambil merangkul anaknya yang terbakar api dan perlahan berubah menjadi abu. Ia mulai histeris meminta anaknya kembali dan semakin terpuruk. Bailong menyadari bahwa yang terbakar adalah jiwa hitam karena cara terbakarnya berbeda dengan Bailong. Si iblis mama ini akhirnya berubah menjadi bentuk roh iblisnya. Si iblis mama cerita karena anaknya memiliki rupa yang buruk, para warga memanggilnya iblis. Malapetaka, kelaparan, banjir, dan semua kemalangan yang terjadi di desa itu menyalahkan mereka. Akhirnya para warga membakar mereka semua. Tapi si iblis mama ini menumbalkan jiwanya kepada iblis demi menghidupkan kembali suami dan anaknya. Tapi sekarang karena Bailong dia harus kehilangan mereka kembali. Saat si mama hendak memakan Bailong, tiba-tiba fokus menyerang Tan Sanzang. Dia melepaskan lilitan di tubuh Bailong. Tan Sanzang mendekat dan merapalkan tahu hati sutra kutukan iblis untuk menekan jiwa iblis. Tapi si iblis ini tetap bersikeras melawan dengan semburan racunnya. Sampai akhirnya Tan Sanzang memanggil Aushu untuk membantunya.
学，加把劲儿，话真多。天雷召唤！ Di detik-detik terakhirnya, Tan Sanzang menanyakan apa yang ingin ia ucapkan. Ia mulai mengingat masa di mana ia meminta anaknya memanggil Mama. 我会永远陪着你，保护你。 Setelahnya, ia menghilang yang tersisa hanya jiwa kosongnya. Tan Sanzang bilang kalau si roh mama ini tidak menyesali perbuatan sebelum ia mati, maka pasti dia akan masuk ke neraka jalur VIP dan tak akan bisa reinkarnasi kembali. Ada pula ya jalur VIP ke neraka. Tapi, jika dia bisa mengingat bahkan hanya dengan satu momen bahagia saja, hidupnya akan penuh kehangatan. Akhirnya Tan Sanzang pun menolongnya. Di sini Aushu merengek meminta Tan Sanzang untuk segera menyembuhkannya karena dia mencabut 3 jarum peraknya. Tan Sanzang bilang, bukankah seharusnya Aushu lebih tulus membantunya? Dan dia pun menjawab, Di sisi lain, Bailong menyela kalau matanya tidak bisa melihat. Lalu Tan Sanzang menanyakan keadaannya. Meski tubuhnya agak lumpuh tapi terbilang baik-baik saja. Mereka akhirnya melanjutkan pencarian anak kecil yang sebelumnya bersama Tan Sanzang. Tapi Aushu terus meminta Tan Sanzang segera menyembuhkannya, takutnya ia berubah lagi menjadi kuda putih. Tan Sanzang memberikan syarat kepada Aushu untuk ikut dengannya ke surga barat. Setelah berhasil, ia akan membuat obat permanen untuk kesembuhan Aushu. 你好好想想吧。 Di scene ini, Tan Sanzang keluar ke atas. Ia bilang ia tak bisa menemukan anak itu di sarang iblis dan meminta Bailong mencium baunya untuk menemukannya. Ketika Bailong sedang berusaha mencari bau anak itu, tiba-tiba si topi bundar Bai Jingshui menyapa Tan Sanzang dari atas warteg. Bai Jingshui bilang saat itu bukanlah saat di mana mereka harus mengkhawatirkan orang lain. Niat kedatangan Bai Jingshui ingin berbicara langsung dengan Tan Sanzang karena ia adalah manusia yang bisa dipercaya. Tapi ternyata dia membuat keputusan seperti itu. Bai Jingshui mulai membujuk Tan Sanzang untuk meminta maaf kepada pihak surga. Tapi Tan Sanzang meminta Bailong dan Aushu bersiap untuk peraturan kedua dalam perjalanan ke barat. Bailong tak tahu artinya dan ternyata 是什么守则？走，有机会逃避的战斗要尽量逃避，是非常重要的。师傅，等等我！ sayangnya ternyata mereka sudah terkepung oleh para jin. 镇山转轮夜！唐耀，念在心，不要抵抗，束手就擒吧。我不想伤你，我就知道早晚有一天你会。果然如此，养不熟的。被包围了。 Tan Sanzang mengingatkan Aushu kalau takdirnya saling terikat. Maka saat inilah waktunya membuktikan diri membantu Tan Sanzang melewati rintangannya. Bailong lapor kalau mata dia tak bisa melihat. Tan Sanzang menasihatinya untuk mempercayai dirinya sendiri dan ingatlah pertarungan bersama Zixian. Selama dirinya tak menyerah, tak akan ada yang bisa mengalahkannya. 西境就在你手上。 Ciseng merasa tak suka kenapa Tan Sanzang menyerangnya. 出手又怎样？你们又不是来喝酒聊天。 Dari belakang Ding Qi menyerang Tan Sanzang. Kekuatan cukup hebat Tan Sanzang meminta Aushu membantunya. Aushu sempat terpikirkan untuk membunuh Tan Sanzang pada kesempatan ini agar dirinya bebas. 有一个办法，我这次藏拿到你手机向观音领功。想不到吧？三藏，唐三藏，我来了！ Tapi siapa sangka, ternyata Aushu lebih membenci para dewa terutama Guan Yin yang membuatnya seperti sekarang. Dan berakhir berjanji kepada Tan Sanzang untuk ikut pergi ke surga barat. Mereka ini sebelum bertarung malah perkenalan dulu. Ya intinya saling membanggakan diri gitu ya. 海龙族王子，人，小子，你找死！轮印，王球，谁怕谁呀？
lapangan tanah gersang, Bailong dan Tan Sanzang mendapatkan lawannya masing-masing. Bailong yang buta belum terbiasa dan hanya bisa menerima semua pukulan Jing-Seng. Jing-Seng bahkan mengejek iblis lemah seperti Bailong tak pantas melihat kekuatan penuhnya. 还没看到我们实力。将全身骨骼打碎。我的手，还能来！破风转轮衣。碎裂。这一次，你们以为带着奇经可以走多远？ 为什么要打我们呢？ Bailong mulai mengingat gurunya yang memintanya untuk mengingat kembali pertarungan dengan Zixian. Saat itu ia bermimpi tentang Xiaoyu. Ketika melihat Xiaoyu, Bailong jadi semangat. Guru juga bilang untuk mempercayai dirinya. Saat itu juga kekuatan Bailong muncul bersama cahaya ungunya. Ia yakin selama ia mempercayai dirinya tak akan ada siapapun yang mengalahkannya. Semua orang yang ada di sana melihat Bailong yang pulih dan kekuatannya yang tak biasa. Balik lagi dengan Bailong yang mulai mengeluarkan kekuatan serigalanya dan memiliki tekanan aura yang kuat. 他的老虎有这么强的压迫力？ Tan Sanzang yang meliriknya berbicara tentang anak ini gampang percaya dengan kata-kata motivasi Mario Teguh. Wah, Mario Teguh terkenal juga ya. Entah itu terjemahan aslinya atau emang ulah tak karirnya ya. Si topi bundar Beijing yang dari tadi hanya menjadi penonton terkesima dengan kekuatan Bailong yang meningkat drastis. Dengan begitu, Tan Sanzang, Bailong dan Asu bisa mengalahkan 3 Jingang. Karena itu dia berniat berpura-pura ikut bertarung dengan mereka lalu pergi karena tak ingin melukai mereka. Tapi niat itu gagal karena kedatangan Guan Yin yang ingin langsung turun tangan. 剩下的我便不眠不休地飞了，但还是奇经是否安好？是的，大家都做得很好，现在就让我结束这里。 Jauh di belakang, Aoshu sedang mengancam akan menguliti Qingsu didatangi Guan Yin. Guan Yin memunculkan Garuda yang merupakan musuh alami naga. Ternyata Garuda sangat suka memakan daging naga. Bulu mereka yang tebal dan berat sangat sempurna melawan serangan api, angin, dan petir dari suku naga. Akhirnya Aoshu terkurung dalam cengkeraman kaki Garuda. 藏，我劝过你，安分守己，偏偏不听。现在我杀生鬼！想到了，以验不可方物的人鱼来抚平你焦躁。坦荡啊！ 你就困在这个封印里幸福。 Bailong yang hendak menyerang Guan Yin tertahan oleh tameng buatannya dan menghukumnya dengan hukum pilar api. 我要先用痛苦腐蚀你的心智，降服你不屈的心，豪弱之行。 Rasa sakit itu akan terus meningkat dan tak akan pernah habis. Semakin kuat semangat bertarung Bailong, semakin ia menderita. Bahkan binatang paling kuat pun akhirnya menyerah. Para Jingan akhirnya berkumpul di depan tempat hukuman Bailong. Mereka terus memuja Guan Yin yang kekuatannya hebat dan tak terkalahkan. Para Jingang merasa malu karena misinya harus dibantu oleh Guan Yin. Tapi Guan Yin dengan murah hati akan melaporkan misi ini berhasil berkat mereka dan mereka akan menerima hadiah. 会如实报告帝释天，必定有赏。多谢观音大人。奇经历经重重又见面了，这一次由我亲。 Ketika Guan Yin akan menggapai kitab suci, tempat hukuman Tan Sanzang akhirnya pecah dan Tan Sanzang berhasil keluar dari sana. Setelah sekian lama 16 tahun yang lalu, akhirnya Tan Sanzang tak takut dengan Guan Yin dan berani berkata, 我徒弟唐三藏，
Guan Yin merasa kekuatan Tan Sanzang tak setinggi dirinya meskipun bisa keluar dari segel buatannya. Karena itu Tan Sanzang menantang Guan Yin untuk bertarung karena dengan itu dia bisa baru tahu level kekuatan mereka seperti apa. Guan Yin meminta para Jingga menjaga kitab suci ketika ia membereskan Tan Sanzang. 我挑战的倒是勇气可嘉。废话少说，没办法，诸位金刚，你们替我。 Tanpa disangka Bailong sudah hilang dari pilar api itu dalam sekejap. Mereka pun tak percaya, begitupun dengan Guan Yin yang tahu jika Bailong tak akan mampu melepaskan diri dari segelnya. 进了。 狼妖挣脱了我的封印逃走了。 Saat itu juga kita melihat Bailong duduk bersama seorang anak remaja di warteg. Dia adalah anak kecil yang bersama Tan Sanzang masuk ke sarang iblis. Anak itu malah kagum dengan Bailong yang tak banyak terluka setelah disegel di pilar api. Para Jingga bisa melihat jika roh anak kecil itu seolah-olah bersama dengan surga dan bumi. Sangat kuat tapi juga sangat lembut. Guan Yin menjadari orang yang bisa melepaskan segelnya hanyalah dia. Anak itu hanya menjawab asal semua pertanyaan Guan Yin yang menghampirinya. Guan Yin pikir dia sudah mati. Anak itu jawab kalau dia harus kembali dan melindungi kitab suci. Scene saat ini adalah masa lalu yang terjadi di Istana Surga. Di sana ada dua bawahan Kaisar Sitian, Buddha dan Guan Yin, yang bisa disebut tangan kanannya. Kekuatan kedua orang ini tak terkalahkan. Guan Yin sering mengambil bentuk bangau sedangkan Buddha mengambil bentuk elang. Dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya mereka tak pernah terpisahkan. 胜负。 Kembali ke masa saat itu, Buddha kecil ini kembali setelah 16 tahun untuk mengambil tugasnya lagi menjaga kitab suci. Ia dikenal sebagai pengkhianat surga. 6年的叛徒，竟然会建在这里！ 有他在的话，事情就会有变，绝不在杀心观音之下。 Karena fokus ke Buddha, Guan Yin menghilangkan ilusi Garuda yang menyerang Aushu. Tan Sanzang berpikir si Buddha ini bisa mudah menyelamatkan diri dari sarang iblis, tapi tak melakukan apapun sepertinya sedang menguji mereka. Bailong juga bergumam jika Buddha ini adalah dewa yang telah menyelamatkan Xiaoyu dulu. Kekuatannya yang besar melemparkan banyak barang dan mereka yang di sana juga sempat terbiasa menahannya. Buddha ini bernama Gautama ternyata. Di setiap langkahnya, tanah berubah menjadi es. Selama Buddha menghilang, Guan Yin selalu berusaha menebus kegagalannya menjaga kitab suci. Tapi sekarang ia harus melawan Buddha untuk mendapatkan kitab suci. Buddha juga demikian. Ia tak bisa menyerahkan kitab suci begitu saja ke tangan surga. Karena mereka teman di masa lalu, ia menawarkan kesepakatan untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Buddha menang melawan Guan Yin, harus melepaskan Tan Sanzang dan kawan-kawannya untuk melanjutkan perjalanannya ke surga barat. 你我皆只出一招。 Tapi jika Guan Yin menang, Buddha akan mundur dan tak ikut campur lagi urusan mereka. Kesepakatan ini berjalan dengan syarat hanya dilakukan dengan satu serangan dan gerakan. Guan Yin tanpa ragu menyetujuinya. 这可是你说的。 天手浮屠。 Buddha bilang kalau Guan Yin yang memiliki hasrat menyerang yang terlalu kuat, dia tanpa sadar telah meninggalkan celah dalam serangannya. Dan saat itu juga satu bunga tumbuh tinggi membawa Buddha mendekat ke arah Guan Yin. Dan... 抓住你了！ Setelah pertarungan tersebut, Guan Yin dan rombongannya pun harus merelakan kitab suci dan para pelindungnya. Buddha sempat bertanya, apakah orang surga tak merasa Kaisar Sitian telah berubah sejak saat itu? Tapi Guan Yin tetap membela Kaisar Sitian. 你编造再多的谎言，也欺骗不了我。
Karena Jin kan khawatir bagaimana mereka harus melapor, tapi Guan Yin bilang dia yang akan mengurusinya. 下次再碰头，你就没有今天这么好运了。 Buddha yang melihat mereka pergi mendoakan Guan Yin. Semoga posisi Guan Yin di hati Kaisar Sitian tak berubah dan suatu hari Guan Yin akan mengerti. Di belakang Tan Sanzang menyuruh muridnya untuk bersiap. Mereka bersama Buddha melanjutkan perjalanan. Di situ ada kupu-kupu yang tampak mencurigakan. Bagaimana bisa di tanah gersang ada kupu-kupu yang cantik? Bailong melihat darah mengalir di tangan Buddha. Tan Sanzang juga menyadari itu. Buddha bilang, jangan khawatir, tubuhnya adalah boneka yang terbuat dari tanah, sedangkan tubuh aslinya terkubur di dalam es. Karena batas waktu dari bonekanya sangat singkat dan karena tadi pertarungan sangat hebat, ia terkena banyak serangan jadi tubuh bonekanya akan segera hancur. Untungnya musuh sudah tak mengejar, kalau tidak mereka tak akan mudah untuk kabur. Buddha mulai menasihati Aushu. Ia bilang kalau Aushu banyak menyia-nyiakan kekuatannya. Kalau dia bisa mengendalikan diri, dia pasti menjadi salah satu petarung terkuat di antara para naga. 喂，什么意思？ Dan kepada Bailong ia berpesan tak perlu seberapa putus asa dirinya, jangan sampai hatinya berubah menjadi hitam. Lalu ia menyerahkan kalung tasbihnya kepada Tan Sanzang sebagai alat komunikasi dan dia perlahan menghilang. 等我出关，立刻跟你们会合。护送奇经的重任，只能依靠三。 Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan rengekan Aushu tentang tangannya yang kembali bergetar. 喂，你听到没有啊？快医治我呀，喂！ Di suatu tempat yang sejuk di bawah pohon rindang, seorang kakek terbangun dari tidurnya setelah kupu-kupu cantik itu menyampaikan pesannya. Dia adalah Kaisar Sitian. 来， Dan alur cerita Donghua si Shinji season 1 ini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru kan? Wah, pertarungan Buddha dan Guan Yin walaupun singkat ini sangat seru menurut saya. Visualisasi karakter mereka indah gitu, estetik ya. Jangan khawatir, kita nggak bakal berhenti di sini. Misteri si Shinji masih belum terungkap. Semua pertanyaan masih rapi di sini guys. Jadi kita bakal lanjutin terus sampai season 2 dilanjut lagi ke season 3. Dan saat pertemuan dengan Sun Wukong atau Sun Gokong alias Kera Sakti juga semakin dekat. Kalian tahu kan Sun Wukong atau Sun Gokong guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, langsung aja tinggalin jejak dengan like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Oke, sampai jumpa di session 2 part 5 guys. Rama di sini dengan penuh cinta pamit. Bye-bye.